Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Rai Adriano dengan nomor NPM 235001007. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama tentang pengenalan pH tanah. Apa itu pH tanah dan juga skala pH? Nah, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman ataupun kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Sedangkan sedangkan pH tanah sendiri adalah tingkat keasaman dan juga kebasaan suatu tanah yang ditunjukkan dengan skala. Nah, skala pH ini umumnya dimulai dari angka 0 sampai 14. Tanah dikatakan netral ketika berada pada angka 7. Nah, kurang dari angka 7, dari 0 sampai 6 merupakan tanah yang asam. Sedangkan yang dari angka 8 sampai pun 14 merupakan tanah yang ber-pH basa. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan juga ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH ini sangat berpengaruh terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman karena pada tanah yang ber-pH rendah, ketersediaan nutrisi bagi tanaman itu berkurang karena adanya ketidaksesuaian bagi pertanaman, sehingga pertumbuhan pada tanaman akan terhambat. Maka dari itu, ketersediaan optimum unsur hara pada tanaman terjadi pada pH netral 6,5 hingga 7. Oke, selanjutnya yaitu hubungan pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Jadi sebagian tanaman dapat tumbuh di tanah yang ber-pH rendah atau masam, contohnya tanaman kedelai, dan tanaman yang dapat tumbuh di tanah yang basah, contohnya kelapa sawit. Dan sebagian besar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH kisaran 6 sampai 7,5. Karena tanah ber-pH netral ini cocok digunakan untuk bercocok tanam. Contohnya seperti tanaman cabai. Tanaman cabai ini cocok ditanam di tanah yang memiliki pH antara 5,6 hingga 7,2. Nah, maka dari itu, apabila kita memiliki tanah yang masam, cara menetralkannya dengan cara menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Tetapi dalam penggunaan kapur tersebut jangan terlalu berlebihan karena akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Dan juga apabila kita mempunyai tanah yang basah, cara menetralkannya dengan cara pemberian sulfur ataupun belerang. Dan juga bisa dengan menggunakan bahan-bahan organik seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan kekurangannya banyak nutrisi bagi tanaman. Contohnya seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Ini dapat menyebabkan menghambatnya pertumbuhan tanaman itu. Dan yang kedua, penurunan aktivitas mikroba di dalam tanah. Yang ketiga, penurunan hasil panen. Dari dampak perubahan pH ini sangat berpengaruh ke dalam hasil panen. Karena yang awalnya tanahnya subur, karena ada perubahan pH, tanahnya bisa menjadi asam ataupun basa. Yang keempat, ada penurunan kesehatan pada tanah. Jadi pada awalnya tanah itu sehat, memiliki banyak unsur hara. Karena adanya perubahan pH, maka kesehatan tanah pun akan menjadi berkurang. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara pH dengan Kb. Hubungan antara pH dengan Kb ini cukup erat karena tanah yang memiliki pH rendah juga mempunyai Kb rendah atau kejenuhan basa yang rendah. Artinya tanah yang masam mempunyai kejenuhan basa yang rendah pula. Sedangkan
pada tanah yang ber-pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Artinya tanah yang ber-pH basa ataupun pH-nya tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu unsur hara. Unsur hara ini penting bagi tanaman dan unsur hara ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, nutrisi dasar yang terdiri atas karbon, oksigen, dan juga hidrogen. Yang kedua, makronutrien yang terdiri atas nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, serta magnesium. Dan yang ketiga itu ada mikronutrien yang terdiri atas besi, boron, klor, mangan, seng, tembaga, dan juga molibdenum. Nah, fungsi unsur hara bagi pertumbuhan tanaman yang pertama itu terdapat dari unsur hara makro, yaitu nitrogen, memiliki fungsi sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan juga asam amino. Yang kedua itu ada fosfor, yang berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan juga buah. Yang ketiga itu ada kalium. Nah, kalium ini berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, dan juga membuka menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Nah, yang keempat itu ada magnesium. Magnesium ini berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman dan juga untuk memperlancar proses fotosintesis. Dan yang kelima itu ada kalsium. Kalsium ini merupakan unsur yang paling penting, paling berperan dalam pertumbuhan sel dan perannya penting pada titik pertumbuhan akar. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada belerang ataupun sulfur. Sulfur ini berfungsi sebagai aktivator, kofaktor, ataupun regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini berfungsi bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama ada boron. Boron ini memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pengolahan, dan juga diferensiasi dan pembagian tugas sel. Yang kedua itu ada tembaga. Tembaga ini berperan membantu kelancaran proses fotosintesis dan pembentukan klorofil dan juga berperan dalam fungsi reproduksi. Yang ketiga ada seng ataupun zinc. Zinc ini berperan dalam aktivator enzim dan pembentukan klorofil, juga membantu proses fotosintesis. Nah, yang keempat ini ada besi. Besi ini berperan dalam proses pembentukan protein sebagai pembawa elektron-elektron pada proses fotosintesis dan respirasi. Dan yang kelima ada mangan. Mangan ini berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan juga sebagai koenzim. Dan yang terakhir yang keenam itu ada molibdenum. Molibdenum ini berfungsi sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim dan juga unsur ini berperan dalam fiksasi nitrogen. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan alat pH meter. Nah, caranya yang pertama, siapkan alat untuk mengukur pH tanah, yaitu soil tester. Yang kedua, masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Nah, gunanya ini untuk menetralkan alat atau mengkalibrasi alat tersebut. Lalu, masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit atau menekan tombol warna putih di sampingnya. Nah, setelah itu lepaskan tombol warna putih dan lihat indikator di dalam soil tester tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa tanah tersebut ber-pH berapa. Nah, setelah itu lalu catat apabila
Anda kurang yakin dalam pengukuran tersebut, lakukan beberapa kali. Nah, untuk selanjutnya itu cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama itu gali tanah sampai kedalaman 20 cm dengan menggunakan bor tanah ataupun bisa menggunakan ring. Nah, setelah itu ambil tanah sebanyak 20 gram. Di sini tanahnya sudah dipisahkan dari akar-akar dedaunan ataupun lain-lain kerikil ataupun ada batu. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, tambahkan Aquades sampai batas tertentu. Lalu homogenkan larutan tersebut dengan cara diaduk ataupun dikocok. Setelah itu, ukur larutan dengan menggunakan pH meter. Di sini biasanya menggunakan pH meter untuk larutan. Nah, untuk pengukurannya bisa dengan berulang kali untuk memastikan atau yakin bahwa larutan tersebut ber-pH berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, yaitu yang pertama, ada tepat jenis. Jadi kita harus mengetahui jenis pupuk tersebut yang harus diberikan kepada tanaman yang akan kita tanam. Yang kedua, tepat dosis. Nah, jangan kita memberikan pupuk melebihi batas dari ketentuan gitu. Nantinya akan berdampak pada tanaman atau akan membuat tanaman itu overdosis. Yang ketiga, tepat waktu. Nah, kita juga harus mengetahui waktu kapan kita harus memberikan pupuk pada tanaman tersebut. Yang keempat, ada tepat formula. Yang kelima, ada tepat cara. Nah, kita juga harus mengetahui caranya bagaimana memberikan pupuk yang baik. Jangan kita menggunakan dengan cara asal-asalan, karena nantinya pupuk tersebut akan terbuang sia-sia. Misalnya terkena air hujan, nanti kan akan larut terkena air hujan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama itu pembuatan teras untuk mengurangi panjang lereng dan juga memberi kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Dan yang kedua itu pembuatan bendungan pengendali atau check dam. Dan yang ketiga tanaman penutup. Yang keempat penanaman dalam strip. Dan yang kelima penanaman gebalan rumput. Oke, mungkin cukup segitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.